Halo teman-teman belajar kepribadian, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita punya tamu yang sangat spesial nih, yaitu Ibu Ina Lim, seorang karir konsultan yang sangat terkenal dan berpengalaman di bidangnya. Jadi teman-teman belajar kepribadian yang mungkin sedang mencari jurusan yang pas ya. Mungkin teman-teman lagi sekolah dan mau kuliah kemana nih? Nah ini tepat sekali untuk menonton show ini ya. Nah, kemudian teman-teman yang sudah kuliah mungkin mencari karir yang cocok, yang mungkin cuannya atau penghasilannya gede, potensi ke depannya bagus. Nah, itu juga boleh banget lah nonton video ini. Jadi sebelum saya hadirkan Bu Ina Lim ini, saya ingin sedikit cerita dulu nih tentang profil dari Ibu Ina Lim ini. Oke. Jadi Ibu Ina Lim ini adalah seorang CEO dari web jurusanku.com, sebuah content provider yang khusus memberikan informasi seputar jurusan kuliah dan juga karir. Selain punya media sendiri, Bu Ina Lim ini juga mengisi konten ya, dan juga menjadi narasumber berbagai seperti podcast atau konten-konten lain juga sebagai pengamat pendidikan. Oke. Nah, untuk buku-bukunya, Bu Ina Lim ini ternyata juga cukup aktif ya. Jadi menulis beberapa buku yang menurut saya itu sangat eye-catching banget ya judulnya. Misalnya 7 jurusan bergaji besar. Kemudian Majors for the Future dan juga Kreatif Memilih Jurusan. Nah, ngomong-ngomong untuk yang buku yang terakhir ini Kreatif Memilih Jurusan itu tersedia gratis ya. Teman-teman bisa langsung ke jurusanku dan kemudian di situ kan ada alamatnya. Ya, itu dibagikan secara gratis, teman-teman bisa nanti cek. Selain itu, Ibu Ina Lim ini memiliki sertifikasi dari Amerika Serikat sebagai karir konsultan dan sejak 2016 sampai sekarang mendapatkan predikat top konsultan in the world ya, luar biasa, dan juga sudah memberikan konsultasi kepada lebih dari 4.400 siswa dari 245 sekolah. Luar biasa sekali ya. Dalam waktu kurang lebih 10 tahun ya, di 77 kota dan 13 negara. Jadi juga memberikan konsultasi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia, sudah internasional banget. Jadi mantap sekali. Ya, jadi tidak menunggu lebih lama lagi, kita langsung hadirkan saja supaya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu Ina Lim ya. Oke. Oke, Bu Ina Lim sudah masuk nih. Selamat pagi Pak Ence. Selamat pagi Bu Ina ya. Ya, kita langsung aja ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Jadi pertama-tama saya ingin menanyakan tentang sekarang ini kegiatan Bu Ina ini apa aja nih ya, dan bagaimana ceritanya nih bisa masuk ke bidang konsultasi pendidikan dan profesi ini, ceritanya gimana? Ya, mungkin dari kegiatan saat ini dulu kali ya. Iya. Selain dari sehari-hari saya udah kayak dokter nih Pak Ence. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 8 malam itu sudah ada rutinitas counseling itu setiap hari. Tapi karena saya tuh orangnya memang nggak bisa diem gitu. Maksudnya kalau dulu sebelum pandemi saya tiap tahun selalu bikin event. Nah, sejak Hmm. pandemi kan tidak ada event, tapi Hmm. sekarang saya lagi hektik-hektiknya mempersiapkan event baru, Do Another Crazy Thing gitu ya, bulan Januari 2024 kita sudah booking tempat di ICE, di BSD untuk bikin Luar biasa. festival jurusan. Yang Mantap, mantap. pertama ya, festival jurusan belum pernah ada di Indonesia. Ya, Mantap itu sekali ya. mungkin ya kegiatan kesibukan saat ini yang jadi pagi saya ngurusin event, siang sampai malam saya counseling atau kadang-kadang pagi memang ada seminar, webinar atau podcast bareng Pak Ence nih ya. Thank you banget ya sudah meluangkan waktu nih, luar biasa. Nah, Ya, nah itu sebenarnya kegiatannya. saya sebenarnya mengundang Bu Ina ini karena saya menonton beberapa video yang Ibu Ina bikin di channel jurusanku ya. Jadi tentang ada tipe-tipe MBTI ya ternyata. Jadi Ibu Ina tuh ada mengaitkan tentang
bagaimana kepribadian itu eh, sedikit banyak mempengaruhi waktu kita berkarir, memilih jurusan dan kenyamanan kita dan potensi juga ya pastinya ya. Nah, saya mau tanya ini tentang ke Bu Ina nih. Seberapa besar sebenarnya faktor MBTI ya, MBTI dalam mencari jurusan dan pekerjaan yang sesuai? Apakah ada Hmm. sedikit mungkin cerita nih, mungkin ada siswa yang mungkin atau mahasiswa atau siswa yang eh, berhasil ini kita Bu Ina arahkan berdasarkan kepribadian mereka. Ya, mungkin ada yang juga apa pertama salah, terus kemudian setelah tahu kepribadian gini, oh ternyata lebih cocok ini. Itu Ibu bisa ceritain nggak seberapa besar faktornya dan apakah ada sebenarnya ya nggak terlalu penting juga boleh juga maksudnya apakah justru faktor lainnya ada yang lebih penting. Nah, gimana tuh Bu? Iya, sebetulnya ini nyambung dengan pertanyaan yang tadi ya, seberapa besar faktor MBTI mencari Mhm. jurusan pekerjaan sesuai. Ini sangat besar faktornya, justru itulah Oh. kenapa saya mengambil sertifikasinya untuk memahami siswa lebih mendalam. Mhm. Karena awalnya itu kan saya sebetulnya kita berawalnya dari penulis Pak Ence. Tapi sebelum itu saya itu setelah lulus kuliah, saya menunggu mau mendaftar PR ke Australia, permanent residence. Tapi di Mhm. zaman itu saya harus pulang ke negaranya gitu ya. Jadi sambil menunggu, saya mendaftar pekerjaan sebagai konsultan pendidikan di agen pendidikan Mhm. yang ngurus untuk studi ke luar negeri. Nah, Mhm. di situ tugas saya sebetulnya kayak administratif, menguruskan Mhm. anak-anak ini mau ke luar negeri. Tapi waktu saya Mmm. tanya mau kuliah apa, di mana, Mhm. anak-anak kelas 12 saja pada nggak tahu gitu. Nah, Mhm. dari situlah kemudian kalau mereka bertanya, itu saya nggak suka ngasih jawaban yang ngawur. Misalnya mereka nanya, apa sih bedanya food technology dengan food science? Mhm. Ada konsultan-konsultan itu misalnya sebelah-sebelah saya tuh kadang jawabnya suka, gitu ya. Misalnya saya sendiri dulu lulusan business administration. Kemudian Mhm. ada klien nanya nih ke konsultan sebelah saya, "Apa sih bedanya business administration dengan business management?" Mhm. Dijawab, "Kalau business management kamu untuk jadi manajer, business administration ya kamu ngurusin administrasi." Wah, enggak banget gitu ya. Nah, jadi saya nggak suka memberikan jawaban yang ngawur, jadi kalau saya nggak tahu, let me get back to you, saya research Mhm. dulu. Jadi saya Mhm. baca-baca dulu, setelah tahu saya sampaikan. Kok itu memudahkan mereka bikin keputusan. Jadi, Mhm. boleh dibilang saya untuk close deal, itu Mhm. jadi bagus banget di perusahaan itu gitu, jadi cepat Mhm. menggait klien untuk deal. Jadi sales lah Mhm. gitu ya, sales-nya Mhm. kok jadi bagus banget. Nah, dari situ kita pikir dengan naifnya, Mhm. saya dan suami saya, kalau ini kita bisa tulis di buku, akan ada jutaan anak SMA yang lebih terbantu gitu ya. Dengan Mhm. naifnya kami berpikir bahwa orang Indonesia itu mau baca ya Pak Ence. Padahal kan minat baca orang Indonesia Semak ya, ternyata semakin ranking begini, Bu. 60. Iya, Ranking 60 sebenarnya dari 1 negara. iya, kalau Iya. waktu saya sendiri juga seorang pengajar di fotografi yang juga menulis buku ya. Saya menulis hampir 7 buku juga tentang fotografi. Dan memang Wow, 10 tahun yang lalu tuh Bu, sangat sangat masih antusiasme masih besar. Kita bisa cetak ulang, cetak ulang. Tapi semakin ke medsos, Instagram, orang suka semacam snippet-snippet aja gitu, kayak betul, quote-quote aja dari inti-inti ya kalau kita lihat di TikTok, di betul. Instagram itu Iya, semua inti summary buku. Tapi kan itu sebenarnya nggak menggantikan bukunya sendiri ya Bu ya. Cuman enggak. ya jadi istilahnya detail-detailnya kan ada Hmm, di bukunya ya. Jadi ya betul. saya melihat, aduh kita lihat beberapa toko buku seperti Gunung Agung yang Nah, waktu saya kecil saya sering ke sana hmm, setiap minggu bersama keluarga tutup dan tutup Gramedia ya. udah sepi sekali. Jadi ya mudah-mudahan ya kita makanya saya inisiatif juga apa istilah podcast seperti ini kan setidaknya tuh kayak ya mungkin mereka malas baca setidaknya dengar masih sempetin lah gitu Betul, gitu betul, Bu. betul. Sama Iya. ya jadi
Itu Iya. yang cerita. Jadi terus gimana Bu Jadi tentang nah ada memang, cerita MBTI? ternyata tapi buku itu di Indonesia kan, Ya. meskipun minat baca rendah, buku itu Hmm. ternyata kartu nama ya kalau di Indonesia. Iya, Once betul. kita nulis buku memang, wah berarti bisa diundang sebagai pembicara. Nah, That's right. setelah jadi pembicara, orang-orang tuh pada mau konsultasi, Pak. Nah, saya nggak enak karena saya nggak punya sertifikasi. Atas dasar apa? Dulu Ya. saya counseling, tapi kan di agen pendidikan nggak ada kan nggak bayar apa-apa. Nah, Ya. orang tua itu saking antusiasnya, ibarat dokter lah Bu Ina, Ibu Ina ada di mana, kita akan kejar, kita akan samperin. Iya, tapi saya nggak punya modal. Jadi awalnya saya mau refer ke psikolog gitu ya, tapi saya harus yakin dulu nih psikolognya yang saya refer memang sesuai dengan pemikiran kita berdasarkan kita interview para praktisi di dunia kerja. Nah, ternyata saya kurang puas. Misalnya ada psikolog yang mengatakan, kalau anaknya, teliti, kan bisa kita sarankan ke finance. Oh, no, kepribadian finance dan akuntan tuh beda gitu. Akuntan butuh ketelitian, finance tidak. Jadi itu yang saya masih belum sreg, nggak ketemu-ketemu, akhirnya diajak temen lah ngambil sertifikasi. Awalnya yang career direct dari Amerika itu. Nah, terus temen ini, psikolog juga, dia bilang untuk memahami ini, dia itu, mau ambil MBTI, jadi lebih mendalam lagi untuk memahami kepribadian anak. Nah, singkatnya begitu awalnya. Jadi dengan mempelajari MBTI, tapi saya lebih khususnya untuk yang anak muda Pak Ence, jadi istilahnya MMTIC. Nah, lebih relevan dengan market saya gitu ya. Nah, dari situ memang jadi, wah jadi paham banget dan memang mudah banget untuk mengarahkan anak. Jadi misalnya kan kalau dari MBTI kita bisa paham, ini tipe konseptor atau tipe doer deh gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Ence nanya kasus, mungkin yang baru kemarin lusa, saya itu, counseling anak ketiga dari 4 bersaudara. Yang lain semua udah konsultasi sama saya. Tapi yang ketiga ini dulu nggak mau, karena dia merasa sudah tahu. Nah, itu yang orang bilang ya, be careful with what you think you know. Hati-hati ya. Nah, dia merasa udah tahu mau ambil akuntansi. Nah, kemudian dia masuk akuntansi UI, keterima. Waktu semester 4, itu semester 3 dan 4-nya semua mata pelajaran fail. Barulah mau diajak ke saya gitu ya. Nah, setelah saya lihat profilnya, dia tipe konseptor, bukan tipe doer. Ya istilahnya kalau di MBTI kan lebih yang intuitif, ditambah dia perceiving gitu. Jadi kan bukan tipe yang detail oriented untuk Kayak saya akuntansi dong. gitu. Iya, kayak saya. Pak Ence bisa bayangin apakah, Iya, di betul. akuntansi gitu ya. Benar. Jadi dan ternyata, membantu banget gitu kalau kita udah tahu profilnya, kalau tertarik di dunia keuangan tadi, oh Anda lebih finance-nya bukan di akuntannya gitu misalnya. Jadi itu Iya, salah iya. satu contohnya Pak dan ceritanya. Betul. Dulu saya belajar akuntansi, ngitung-ngitungnya kok jarang bisa balance. Nah Bingung. itu dia. Itu dia stres. Ngerti Iya. konsepnya ya, tapi detail-detailnya Ngerti. loh iya, Iya. missing ya. Bisa gitu ya. Oke, Betul oke. betul betul. Thank you banget sama ceritanya. Nah, sekarang dari bukunya kan saya jadi terinspirasi bikin pertanyaan ini nih. Kan sebenarnya banyak jurusan dan profesi yang berpotensi besar nih ya, dari penghasilan maupun jenjang karir atau kepuasan juga. Kadang-kadang orang nggak mencari ya gimana lah dapatnya cuannya terlalu banyak, tapi ada yang cari steady ya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak orang nggak mengetahui, sehingga yang terjadi itu orang-orang tuh sebagian besar memilih jurusan yang populer ya, seperti akuntansi, kayak hukum dan sebagainya kan populer karena jelas banget profesinya nanti habis ini kamu jadi ini gitu. Nah, mungkin sebenarnya ada ya sebagai peneliti Bu Ina tentu yang paling tahu nih kira-kira profesi apa yang on demand cuman kayak dan berpotensi tapi kok masih dikit gitu loh. Nah, itu bisa sedikit sharing nih Bu Ina nih. Iya, justru itu Pak, dalam perjalanannya itu yang kita sering gemes untuk ubah persepsi-persepsi yang salah di masyarakat ya. Jadi itu yang kami lakukan. Misalnya dulu dari hasil kami interview para praktisi,
kita Mhm. ketemu, loh jurusan matematika ini kan prospeknya bagus banget. Anak-anak Hmm. Indonesia tuh so crazy about math gitu, kalau nggak anaknya, orang tuanya kan. Kalau anaknya suka Mhm. math, wah udah kayaknya, ini deh happy banget Ya. gitu ya. Tapi Mhm. kenapa untuk aktuaris, setelah saya wawancara, ternyata kita sampai ngimpor-ngimpor dari Malaysia, dari Mmm. Singapura, dari Hong Kong, gaji 80 juta sebulan. Wah, Wow. berarti ini ada missing link dunia kerja dengan anak-anak di pendidikan gitu kan. Nah itu yang Iya. kemudian kita suarakan. Persepsi yang salah, padahal demand-nya tinggi, tapi kita punya persepsi lulusan matematika cuman bisa jadi guru. Nah Iya ini iya yang sih. kita bongkar, sampai Mhm. akhirnya sekarang sejak 2013 ya kita bongkar itu di buku pertama kita yang 7 jurusan bergaji besar, lulusan Mhm. matematika bisa ke mana aja sih gitu. Dan Mhm. sekarang puji Tuhan udah ada 20 prodi aktuaria di Indonesia saat ini. Jadi senang sekali bisa ngelihat, Mhm. dampaknya ya, Mhm. perjuangan kita ya mungkin meskipun saya nggak dapat uang apa-apa gitu ya dari dibukanya prodi Iya. ini, tapi melihat, kita ikut andil dalam membuat perubahan ya, menghasilkan Betul. tenaga ahli untuk mengisi gap kekurangan, yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau Mhm. secara data untuk saat ini, kita bagi 2 kelompok bidang studi, STEM dan humaniora, dari 6 juta mahasiswa Indonesia yang aktif saat ini, dari data Mhm. Dikti ya, yang Mhm. mengambil bidang-bidang STEM itu hanya, 35% sekarang ini. Mhm. 65% itu ada di humaniora. Saya Mhm. tidak mengatakan humaniora jelek ya, Mhm. tapi ini hanya data demand and supply. Mhm. Demand itu tinggi di STEM, tapi supply-nya tadi lebih kecil. Di Indonesia Mhm. 35%. Di Mhm. seluruh dunia sebetulnya sama. Makanya Mhm. di Amerika pun lulusan STEM diberi visa kerja 3 tahun. Mhm. Yang humaniora mungkin 1 tahun aja kalau nggak salah ya. Tapi pokoknya yang Mhm. STEM dikasihnya lebih lama. Nah jadi kalau Ngomong-ngomong ngomong-ngomong bicara maaf demand Bu. STEM Pak. Iya, maaf Bu, apa maksudnya STEM sama humaniora itu apa nih Bu? Saya kurang tahu nih, STEM Ya, sama humaniora maksudnya? Hmm. STEM itu dibagi 4 kelompok Pak, Science, Hmm. Technology, Oh, oke oke. Engineering, and Oke, Math. make sense Ya, ya. jadi yang STEM Nah, ini yang ya every major company will become a technology company kan ya in the technology in future. the futures Tapi ya, betul. ya Iya makanya iya, demand-nya masuk tinggi akal. sebetulnya. Iya, tapi Ya, jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya, tidak kayak banyak gitu. anak-anak kita yang ngambil, hanya 35% gitu. Oke oke Mungkin oke. yang booming, saat ini yang kita lagi suarakan juga belakangan itu data science ya. Mhm. Data science itu Itu juga, menjadi penting. demand-nya tinggi, tapi Betul. universitas kita juga masih langka. Betul, karena ini sepertinya cukup baru ya, karena kita kan ada major leap of dari 10 tahun ini semua negara di dunia tuh jadi teknologinya tuh jadi karena ada AI mungkin ya ada Betul. teknologinya ada leap gitu, ada perubahan yang signifikan di semua Ada bidang 2 sih. revolusi besar sih Pak, hardware dan Hmm, software. Jadi kalau iya hardware iya. itu ada revolusi quantum computing, apa yang Mhm, bisa dilakukan manusia mungkin 1000 tahun, ini mhm. quantum computing bisa 1 jam doang gitu, jadi jauh Iya, lebih cepat. komputer. Tapi yang software mungkin yang AI tadi, kalau ini Iya, di-combine jadinya luar biasa cepat. iya, betul betul betul. Oke, sip banget nih. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal mungkin kepribadian nih. Nah, ini ada titipan dari saudara saya, jadi dia penasaran nih. Nah, kalau dulu saya sekolah, sebenarnya saya nggak, MBTI itu saya kenalnya waktu kuliah ya, SMA atau kuliah. Baru ada tes seperti itu. Tapi saya ingat waktu SMA, waktu bahkan mungkin SMP yang pernah dites itu kita lebih duluan tahu itu dari teori dari Plato ini ya, yang temperamen ya. Mungkin Ibu masih ingat atau kenal ini kayak sanguin, kolerik, pragmatik, dan melankolik gitu loh. Jadi ada saudara saya tanya, ini apa ada hubungannya dengan misalnya MBTI punya temperamen ya yang dibagi oleh Kersey gitu ya. Jadi atau ini sebuah korelasi aja menurut pendapat Ibu itu gimana tentang ini?
Ya, memang saya kan sering melakukan ini pelatihan juga ya ke guru-guru BK di sekolah dan Ya, yang saya gunakan selama ini lebih ke MBTI gitu. Jadi oke. sekarang kayak hampir semua sekolah akhirnya lebih menggunakan MBTI daripada yang ini gitu ya. Yang Yang biasa yang ya, dulu yang yang biasa kita temperatur. tahu semua yang ini ya, Ya, sanguin, kolerik gitu ya, lebih ya, familiar. Ya, tapi sejak ya tadi saya ikut meramaikan Mhm. MBTI, sekarang memang sekolah-sekolah semua pakai gitu ya. Saya Saya tidak ya, berani bicara banyak kalau untuk ya, yang sesuatu yang saya tidak punya sertifikasi di bidangnya. ya, Tapi kalau saya melihat mmm, keterkaitan, mhm, memang psikotes itu kan dilakukan oleh banyak psikolog mhm, penelitiannya dan mhm, mereka memandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi mhm, pasti ada clash-nya, tapi tidak persis sama. Jadi merupakan I see. kombinasi-kombinasi ya. Ya, Jadi kayak misalnya mungkin sanguin memang ada unsur ekstrovertnya gitu kan. mhm, 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 Sementara mungkin kalau phlegmatik ada unsur introvertnya ya pasti ada. Tapi pasti nggak ada. bisa persis berarti ini yang NF, ini NT itu enggak. Iya, Memang pasti berbeda iya, iya, kombinasi. Sama dengan nanti DISC gitu iya, kan. iya sih, iya betul, Ada sedikit tabrakannya mhm, karena teori-teorinya, research-nya menyoroti sudut pandang yang berbeda-beda. betul. Saya pada dasarnya saya setuju ya, saya setuju bahwa, eee, ada persamaan di situ ya. Jadi hebatnya yang bikin sanguin itu kan Plato ya Bu ya. Plato itu kan filsuf yang luar biasa udah lama banget gitu. Nah Plato itu bikin mengcoin term ini kemudian mungkin dari situ semakin riset ke sini semakin apa namanya ada yang tadi Ibu mention tuh DISC terus kemudian baru berlanjut ke Myers-Briggs ini mengembangkan ini. Yang saya senang dengan MBTI adalah dia bagi 4 lagi. Jadi lebih spesifik bagi saya ya seorang ENTP lebih spesifik itu lebih bagus. Jadi semakin banyak cabang-cabangnya, orang itu lebih semakin akurat kan. Kalau INTP kan Betul. suka presisi dan akurasi. Jadi kalau sesuatu teori tidak, aduh ini nggak konsisten, ini kayaknya susah. Tapi memang benar kata Ibu. Jadi ada kayak campuran-campuran dan saling berkorelasi. Tapi sebenarnya ya teori yang berbeda dari sudut Hmm, orang riset yang berbeda. Thank you banget Bu tentang ini ya. betul Mungkin betul. mudah-mudahan saudara saya puas nih titipan nih. Oke, sekarang kita ngomongin ke ini Bu, yang temperamen yang Ibu sangat kenal betul lah, yang Ibu pelajari di MBTI itu kan dari Kelsey ya, dia mengelompokkan jadi 4 ya, yang menurut dia memiliki sifat yang temperamen yang sama. Jadi NT itu berarti dari yang depannya bisa ekstrovert, bisa introvert, belakangnya bisa PJ, tapi memiliki yang sama. Jadi ada NF, idealis ya, NT, kemudian SJ dan SP. Mungkin kita, Ibu bisa kasih masukan nih, misalnya NF itu sebenarnya cocok di peluang kerja yang seperti apa nih ya, dan kalau bisa syukur-syukur penghasilan besar, kayak gitu. Mulai dari Ya, NF nih. sebetulnya Ya. memang tipe NF ini yang paling banyak dibawa orang tua ke saya, karena ini kan tipe yang paling suka Problematik. galau sebetulnya. Make Tipe sense. Iya. suka galau, terus Iya. probabilita untuk stres, depresi itu paling tinggi yang tipe NF ini. Karena ini kan disebut the idealist ya. Iya, idealis. Jadi what the world should be. Dunia tuh Hmm. harusnya begini, harusnya. Tapi kondisi ideal dalam kenyataan hidup kan nggak ada. Akhirnya Hmm. sering bertabrakan dengan realita, sehingga itu kalau nabrak dan sulit untuk menerima, tidak mau belajar menerima, akhirnya ya stres-stres sendiri kan. Jadi tidak Hmm. sesuai dengan idealisme yang dibayangkan atau diinginkan. Ya, Mhm. jadi sulit membuat keputusan. Makanya kalau di sekolah-sekolah tipe NF ini banyak ikut debat, Pak, lomba debat. Karena itu cocok untuk mereka. Jadi anak kecil berbuat kejahatan, kriminalitas, mendingan di penjara. Jangan, nggak bisa diedukasi. Kalau gitu dilepas aja. Jangan, nggak ada efek jerah gitu kan. Jadi mereka dalam membuat keputusan suka bingung nih, NF. Nah, Hmm. tapi karena mereka memang lebih what the world should be yang Hmm. seharusnya, itu memang Hmm. kan mereka banyak tempatnya di seperti NGO, non-government organizations ya, Hmm. pejuang hak asasi manusia ya, Hmm. memperjuangkan Social apa justice. kekerasan terhadap Ya.
wanita Hmm. gitu. Itu banyak Hmm. sebetulnya. Dan Hmm. tetangga saya di kompleks saya ada yang kerja di PBB, gajinya US dollar Pak Ence, Wow. pengeluaran rupiah. Jadi bisa juga berpenghasilan besar tapi membawa dampak. Karena tipe NF ini biasanya mencari recognition gitu ya. Dan hidup nggak cuman profit, harus ada dampak gitu. Nah, sedangkan kalau NGO dan di government itu kan memang key performance indicator bukan semata-mata profit ya. Seberapa besar profit yang Anda hasilkan untuk UN kan enggak. Betul. Tapi how big is your impact. Jadi secara values biasanya lebih dapet tuh. Mereka lebih happy di situ gitu ya. Tapi motivator itu juga banyak. Seniman, psikolog itu banyak ya. Karena idealisme itu bisa dituangkan ke karya seni. Jadi mereka pembuat film, penulis novel tuh banyak tuh tipe-tipe yang NF. Ya, kalau kalau yang NT mungkin bedanya membuat keputusannya ya lebih rasionalis gitu. Makanya mereka dibilang the rasionalis. Jadi mereka ini kan memang asli analis ya, konsultan, problem solver. Jadi scientist at heart lah ya gitu. Jadi kalau udah tertarik sesuatu, penasaran, pengen gali mendalam. Jadi Iya, kayak saya gitu. wawasannya luas. Iya, ini kayak suami saya. Buku-buku di belakang ini Oh, cuman supaya saya kelihatan pinter gitu loh Pak Ence. oh gitu. Padahal yang baca suami saya. Oh gitu. Iya, iya, Kan iya. tipe NT ya, Iya, introvert betul. pula pasti suka baca. Jadi kalau udah tertariknya apa sapi gitu, wah kadang ada buku sapi juga, tahu juga sapi Betul. Bali bedanya sama sapi apa. Tapi Itu ntar ganti lagi gitu ya. Nah, jadi benar. mereka memang cocok di bidang-bidang yang kayak consulting, tipe-tipe yang project based. Ya, karena project based kind of jobs bukan operasional. Ya, kalau udah operasional di pabrik gitu enggak lah. Jadi lebih ke R&D, research and development, business development, consulting firms, satu project dikasih solusi selesai, next gitu. Nah, kalau SJ ini yang the tradisionalis ya, bagus dalam menciptakan job efficiency. Ini operasional nih, efisien banget. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang intinya menciptakan efisiensi atau ngatur waktu deh ini paling pintar. Ya logistik, ngatur waktu pengiriman barang, atau taruh di pabrik bagian produksi, efisien banget. Kalau yang SP ini yang juga banyak bikin orang tua pusing. Karena mereka ini kan ibarat pemadam kebakaran ya. Kalau ada lonceng gitu, wah mereka lari padamkan. Terus mereka jadi hero. Tapi kalau nggak ada itu, nggak pernah ada lonceng dalam hidupnya, mereka ini santuy, Pak santai, tidur dong ya. Nah, jadi nggak mikir masa depan. Semboyan hidup mereka ya makan, tidur, jalan-jalan. Makan, minum, bersenang-senang. Hari esok nggak pernah datang. Padahal ada perannya di dunia kerja ya. Mereka memang diperlukan. Jadi kalau di kedokteran UGD gitu ya. Kalau IO mereka IO hari H gitu. Jadi semua berperan di dalam pekerjaan dan semua bisa berpenghasilan besar sebetulnya. Semua ada perannya asal sesuai dengan bidangnya ya. And they very good at it, ya pasti kalau sesuai ya dicari orang kan. Iya. Ya. Iya, dari penjelasan Ibu saya jadi lebih memahami lagi soal sebenarnya bukan karir apa, tapi sifat dari pekerjaan itu yang lebih penting. Seperti tadi Ibu bilang yang SP itu terakhir kan di dokter yang di UGD, ya kan? Nah itu saya kebetulan ada sepupu yang memang dia ISTP, jadi dia memang saya tanya, kok lu bisa jadi dokter kayaknya kan kayak saya lihat dia di SP santai dan orangnya spontan tapi tidak terlalu gimana dengan jadwal. Ya saya senangnya di UGD soalnya orang datang kan darurat, dia langsung gimana cari solusi untuk segera pakai tools-toolsnya itu segera untuk membuat apa istilahnya supaya menyelamatkan dia. Itu yang dia paling seru. Kalau suruh jaga-jaga gitu mungkin bosen tidur kali ya. Iya, Kalau SP kalau tidur sepi tadi. gitu. Kalau Iya, iya. SJ ya mungkin ya sama-sama bisa dokter tapi SJ mungkin lebih kalau pas keadaan kontrol, jaga kondisi segala macam mungkin lebih ini ya, lebih bagus ya. Dan tadi Ibu Betul, betul. juga singgung tentang NT ya. NT itu ya untuk memang
lebih seperti saya INTP, apalagi yang P itu lebih suka memang project base. Jadi saya pun ngajar pun bukan ngajar di university, itu pun saya punya tempat kursus sendiri gitu loh. Terima seperti Ibu juga sih, terima orang datang private gitu. Saya lebih suka seperti itu, dan juga gak suka berlarut-larut. Misalnya ngajar fotografi sampai bertahun-tahun, bersemester-semester juga gak kuat tuh kalau yang tipe INTP, karena pengen terus menggali. Dan kemudian yang lucunya juga tadi Ibu bilang benar juga, itu sangat INTP banget dia itu. Kayak rak buku, sebenarnya saya ada rak buku cuma lagi pindah, tapi kalau saya punya rak buku di kantor seperti itu juga di belakang, cuman yang bedanya sama yang lain mungkin ya, INTP itu bukunya aneh-aneh, dia punya topiknya beda-beda. Soalnya kan ada orang yang mungkin lebih, ya mungkin SJ atau tipe yang lain ya, itu belakangnya mungkin senada sesuai dengan dia punya kesukaan. Misalnya bisnis, semuanya bisnis semua kan. Kalau INTP tuh bisa nanti ada art, ada sapi, pokoknya apa aja yang menarik perhatian dia pengen tahu. Kayaknya, tapi kadang-kadang ya saya pikir juga nggak efisien juga ya saya kayak gitu ya. Jadi nggak pernah spesial. Tapi kebanyakan waktu dipakai untuk kayak berusaha untuk memahami semuanya, sehingga apa yang terjadi adalah ya mungkin kayak dunia sosialnya jadi agak sedikit berkurang gitu loh Bu, ya. Ya makanya tipe generalis Pak, saya menyebutnya. Oh gitu ya. Mereka lebih generalis, kalau yang SJSP kan lebih spesialis ya. Jadi masing-masing punya tantangan di dunia kerjanya, karena zaman sekarang kan diharapkan bentuknya T gitu ya, punya deep understanding in one specific area, tapi breadth of knowledge di banyak bidang lain. Sedangkan tipe yang NFNT itu mereka nyaman dengan breadth of knowledge, tapi nggak ditekunin satu sampai gimana gitu ya. Nah, sehingga tantangannya memilih spesialisasinya waktu milih jurusan tuh menantang buat orang NFNT. Tapi sebaliknya Betul. tipe SJSP mereka lebih di sini nyaman. Udah satu-satu, misalnya akuntansi, tapi nggak, atau engineering tapi nggak punya wawasan sosiologi misalnya. Jadi kadang nggak memahami waktu di industri energi, ngapain sih kita ngirim sosiolog pakai market survei dulu, udahlah lebih efisien kita terjun ke sana langsung kita gali. Ya di demo lah gitu kan, malah rugi gitu. Ya, jadi Saya harus tiba-tiba, dua-duanya belajar. iya, saya tiba-tiba punya gagasan ya, namanya intuition. Saya tiba-tiba bekerja. Jadi untuk banyak juga ya siswa-siswa yang mungkin mahasiswa-siswa yang benar-benar dia bingung, dia SMA, dia mungkin kepribadian belum terlalu develop, terlalu kuat ya tentang temperamen ini, dan dia juga bingung sendiri mau apa. Nah, kalau dulu saya sempat kuliah di Amerika dulu, itu ada konsep yang namanya liberal arts ya. Liberal arts itu kan di situ agak lucu ya. Jadi jurusan-jurusan yang ditawarin tuh kayak filsafat, bahasa, sastra, lebih ke kayak human gitu ya. Nah, kemudian mereka itu habis di liberal art itu mungkin sekitar 2 tahun gitu ya. Dan mereka akhirnya lebih matang, lebih punya breadth of wawasan yang lebih luas seperti Bu Ina bilang. Dan kemudian mereka mulai tahu nih, oh saya mau lanjutin 2 tahun lagi di hukum, ada yang ke bisnis, ada yang ke MD, medical doctor dan sebagainya. Nah, itu dan Indonesia saya nggak ngelihat itu. Saya ngelihatnya langsung orang-orang yang mahasiswa itu langsung maksudnya setelah tamat dari SMA langsung harus memutuskan lu mau jadi akuntan, dokter atau apa, langsung pilih aja kamu profesinya itu. Nah, menurut Ibu kira-kira ide bagus gak tuh seperti belajar filsafat, liberal arts gitu, atau yang semacam itu, antropologi itu, mumpung masih muda mempelajari depth dulu baru ambil spesialisasi, atau Ibu Ina malah pikir mungkin wah udahlah kalau kamu yakin kamu ambil aja itu yang kamu mau supaya efisien, nggak habis-habis waktu, atau gimana menurut Ibu untuk tantangan kedepannya ini? Mumpung saya tiba-tiba ingat nih. Ya, justru itu banyak orang yang suka memberi nasihat kan kepada saudara, keponakan, anak, sepupu atau siapa, tapi lupa bahwa MBTI-nya kan beda-beda. Orang yang ngasih saran dengan yang dikasih saran belum tentu sama. Jadi yang beredar di masyarakat gitu, mending memang harus yang general dulu baru spesifik. Yang orang lain bilang mending spesifik dulu baru general. Nah, ini kan menunjukkan perbedaan tipe sensing dan intuitif tadi.
Jadi kita gitu. nggak bisa memberi saran karena saya Hmm. A, jadi yang lebih benar saya gitu, enggak. Hmm. Yang dikasih Hmm. saran nih siapa, Oh tipenya yang gitu. mana. Bagus Nah juga tuh. makanya Heeh. iya, jadi dalam memilih pendidikan sebetulnya tidak ada kurikulum yang paling bagus, yang paling bagus untuk tiap anak itu beda-beda. Jadi kalau kurikulum Amerika itu memang 2+2 ya, 2 tahun pertama general education. Jadi benar-benar spesifik tuh lebih tahun ketiga keempat. Sehingga untuk tipe intuitif cocok tuh. Mereka bisa ngelihat kenapa ngambil filsafat, apa hubungannya saya mau akuntansi gitu kan. Bisa ngelihat kemampuan analisa itu kan didapat dari filsafat, filosofi, logika gitu ya. Sedangkan tipe spesialis yang sensing mungkin lebih cocok kurikulum yang pakai kayak UK, Australia. Makanya science business di sana cuma 3 tahun. Akuntansi ya udah langsung tahun pertama akuntansi. Nggak ada sejarah atau yang filosofi tadi nggak ada. Nah, jadi untuk tipe sensing memang lebih efektif belajarnya langsung dulu. Nanti baru dia bisa diajak berpikir broad. Nanti setelah dia banyak pengalaman, itu lebih efektif untuk dia belajarnya. Nah, sementara sebaliknya ya memang dia broad dulu, baru makin lama setelah mungkin ada klien saya, dia belum tahu research apa, jadi dia ambil biotech dulu. Habis itu baru spesifik S2-nya biomedicine, dia mau meneliti kanker, S3-nya kanker kulit gitu. Nah, jadi broad dulu sampai spesifik kanker kulit. Itu ada Nah, hubungan jadi itu sama yang N dan S ya. beda-beda. Sama MBTI-nya jadi lebih enak memilih Benar. tipe kurikulum pendidikan seperti Iya. apa. Iya, sayangnya saya udah keburu 40-an Ibu. Nah, Jadi nggak udah apa-apa telat Pak, tidak ada kata mengetahui. terlambat untuk Iya, belajar jadi ya. dulu ya sedikit cerita nih ya. Dulu saya kan ke desain komunikasi visual ya kan. Dan spesifik mau jadi graphic designer atau apalah gitu, multimedia atau segala macam. Tapi saya pikir saya suka gambar, saya suka seni, tapi setelah ikutin saya malah sebenarnya nggak suka. Kemudian saya punya kesempatan, ini juga mungkin lucky ya, ada kesempatan tiba-tiba bisa kuliah di Amerika dan saya menemukan liberal arts ini ya, sangat intriguing bagi saya sebagai N ini karena profesornya juga menganjurkan kamu ambilnya jangan satu hal aja, tapi kamu ambil sesuatu yang mungkin berlawanan. Jadi kamu ambil bisnis nih misalnya, kamu juga ambil geografi, antropologi, sehingga kamu punya ethics yang lebih bagus. Soalnya kalau kita cuma fokus ke bisnis aja, kan ada ethical ininya. Kalau kita maksimin profit, berarti kan ada mungkin eksploitasi, ya kan, environment. Jadi kamu harus belajar geografi environmentnya juga. Jadi menjadi kepribadian saya, menarik bagi saya. Tapi mungkin untuk orang SJ dan SP, wah ini apa ini, ya kan? Apa yang saya bisa, pengetahuan ini bagus, tapi apa yang saya bisa mungkin orang SP dan SJ berpikir apa yang saya bisa gunakan untuk profesi saya gitu. Jadi mungkin Betul. itu yang pemikiran berbeda Beredar ya. di masyarakat, nggak ada gunanya gitu. Untuk apa sih SMA belajar sejarah gitu kan? Akhirnya muncul bahwa Ya seperti itu. tidak paham yang SJSP dia pedagang gitu kan, nggak bisa nangkep Ya, kenapa sih belajar sejarah itu penting. betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ini juga titipan dari teman-teman saudara ya saya yang kurang lebih ya sudah berusia kurang lebih 30-40 tahun nih. Udah terlanjur, belum ketemu Ibu Ina dan mungkin Ibu Ina juga belum berkiprah di dalam bidang karir konseling ini. Nah, sekarang gimana menurut Ibu kalau misalnya sudah tadi Ibu juga mengencourage ya teman-teman yang 30-40 untuk ya jangan khawatir. Nah, ada saran nggak sih sebenarnya Ibu untuk 30-40 tuh banyak sekali saya pikir ya orang-orang yang entah mungkin dulunya salah jurusan, akhirnya mungkin terjebak di pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya mereka juga nggak bisa aktualisasi diri dan kemudian ada Betul. juga banyak juga yang menganggur, akhirnya semi nganggur lah istilahnya. Nanti ditanya kamu sekarang ngapain? Oh saya bantu keluarga, saya bantu ini, bantu itu kan kata bantu itu kan saya halusnya belum punya karir sendiri gitu loh Bu ya kan. Nah itu untuk orang seperti ini ada apa nggak masukan nggak Bu untuk Bu Ina ini baik mungkin mungkin apakah mereka harus belajar cari lagi atau gimana atau karir yang usaha atau
Ya, bisa memang ya. perlu ya, tidak ada batasan usia. Mungkin klien saya yang Mm-mm. paling usianya paling tua itu 67 tahun, Pak Ence. Wow, Jangankan 67 30, tahun empat masih puluh tahun. mencari. Mm-mm. Yang mendaftarkan anaknya, Pak. Yang mendaftarkan justru anaknya. Anaknya yang Karena daftarin orang tua. Mm-mm. betul, karena Mm-mm. cenderung menganggap ini aduh orang tuanya lebih merepotkan gitu. Karena orang tuanya Mm. masih sibuk jualan, mencari pekerjaan gitu. Masih Mm-mm. jualan MLM, jualan investasi yang akhirnya kena Mm. tipu, dan yang Iya. dijualin itu anak-anaknya. Jadi Wow. karena anak-anaknya nggak enak mau bantu, tapi Mm. akhirnya habis Mm. duit hanya untuk karena Mm. orang tuanya ini ganti-ganti mau jualan apa dan anaknya kayak dipaksa beli gitu. Jadinya kan, Mm. aduh, padahal semuanya juga belum pada mandiri secara finansial itu, keempat anaknya masih tinggal sama si ayahnya ini. Mm. Jadi itu ruwet banget jadinya kan. Jadi menurut saya tidak ada batasan usia. Alangkah baiknya Mm. menemukan jati diri, kejar aktualisasi diri, kita jadi manusia merdeka gitu ya. Mm. Mm. Jadi happy banget kan, puas gitu. Dikasih Mm. talenta Tuhan 10, kita kembangkan 10 bahkan 15 gitu kan lebih. Nah, jadi yang anak-anaknya pun yang satu ini sudah usia 36 tahun, ya masih tinggal sama orang tua, buka bisnis sendiri, games development. Dapat Mm. si investor, tapi Mm. belum menghasilkan uang. Mm. Sehingga takut sekali sebentar lagi kayaknya investornya bisa pull out nih gitu. Nah kalau pull out saya kerja apa? Karena selama ini nggak pernah kerja ikut orang. Mm. Mau minta modal lagi kan sulit juga. Mm. Jadi memang usia segitu banyak sekali kok masih galau, Pak Ence. Jadi Mm. tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak harus yang dikejar adalah gelar, kuliah lagi S1, apalagi kalau di Indonesia kan memang rada aneh ya dibatasin gitu untuk masuk kuliah S1 harus lulus SMA maksimal 3 tahun. Kalau di luar negeri memang tidak ada batasan usia. Ya Mm. bisa usia 50, 60 kuliah lagi juga nggak apa-apa. Tapi kan sertifikasi-sertifikasi. Ya seperti Mm. saya kayak sertifikasi begini kan, Betul. MBTI atau apa itu Kompetensi. bisa Ya, diambil. kompeten. Betul, Betul, betul. betul. Jadi kita pelatihan-pelatihan, apalagi sekarang itu sudah bisa ngambil masterclass tidak hanya dari Indonesia, dengan online bisa dari seluruh dunia, sangat tersedia. Asal mau belajar lagi. Tapi belajarnya nggak ngasal, kenali diri dulu tadi. MBTI-nya yang mana, buat saya sebetulnya bakal bagus di sini, 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 gitu. Sama Betul. kayak kakak saya juga di Amerika, itu tipe Mm. NF, Pak. Mm. Jadi dulu ya taunya kan bisnis ya, jadi Mm. pasti kerjanya di korporasi, padahal tipe NF harusnya tidak bahagia bekerja di korporasi. Jadi Mm. kenyataannya usia sudah 50-an, kakak saya nggak happy kan. Jadinya Mm. kalau stres, orang NF itu bisa ngenain fisik, daya tahan Mm. tubuh turun lah, dikit-dikit flu lah gitu. Dan dari dulu saya tahu kakak saya itu memang pengennya buka panti jompo. Nah, Mm. Ya. jadi ya kenapa enggak, hidup cuman sekali gitu ya. Mm. Daripada usia 50-an mengejar sesuatu yang yang kita suffer gitu loh, hidup cuman satu kali. Karena Ya, ya. politik di kantor itu kan kenceng ya. Untuk Mm. tadi tipe NF itu MS potensi susah. Mm. Mm. stres Ya, gitu ya, itu ya. tinggi. Ya, mereka Jadi sangat peka. Kebetulan istri saya juga tipe NF, jadi sangat peka terhadap perasaannya mereka. Jadi saya bilang kalau bisa kamu bikin, kalau di game-game itu bikin shield ya. Jadi kayak pertahanan, magic shield untuk supaya emosi-emosi orang lain yang seneng yang terutama yang toksik itu nggak bisa tembus ke kamu gitu loh. Tapi kalau ya yang ente mah kayaknya masa bodo amat ya kayak kalau betul, betul. emosinya nggak bakal tembus gitu. Tapi kalau sedikit lah, mungkin bukan berarti nggak berperasaan, tapi NF itu lebih hal mereka lebih sensitif dan mereka lebih ke people oriented sih. Jadi orang-orang juga saya perhatikan lebih senang ke mereka kalau orang yang NF. Sedangkan kalau yang NT kadang-kadang kita terlalu rasional. Kita sibuk mencari solusi buat mereka. Ternyata apa yang mereka butuhkan sebenarnya mungkin Bukan solusi. mereka mau sharing emotion. Ya kan Betul, kayak betul. misalnya mereka lebih hubungan manusia yang mereka cari
Tapi yang kita tawarkan malah kita sibuk menjelaskan panjang lebar sebagai INTP apalagi padahal nggak nggak Mereka masuk-masuk nggak gitu. nyari itu, iya iya iya. Iya, Jadi itu makanya yang saya katakan NT itu lebih consultant, NF itu lebih counselor, beda. counselor ya. Oke. Ya, Oke, terima kasih Bu Ina untuk waktunya untuk bisa hadir di sini dan menjawab beberapa pertanyaan sehingga yang cukup sebenarnya saya cukup bingung akhirnya terjawab ya, dan juga insight-insight lain tentang mencari pekerjaan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Mudah-mudahan Ibu Ina bisa hadir lagi nanti kalau siap ada Pak topik yang Ence. lain. Thank you, thank you. Terima kasih atas waktunya Pak Ence. Sama-sama.